Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasria dengan standbook A221-20013 dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anapisma, yakni anatomi dan fisiologi manusia, mengenai 3 materi, yakni sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi pada manusia. Untuk yang pertama kita bahas yakni sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Ada beberapa organ yang termasuk dalam sistem pernapasan. Yang pertama yakni hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung sangat penting. Di dalam lapisan hidung terdapat rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran di udara. Kemudian yang kedua yakni faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis ini merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Kemudian teman-teman, yang keempat ini ada laring. Laring ini merupakan kotak suara yang terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini berfungsi dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang keenam ada tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Kita lanjut ke organ yang ketujuh, yakni bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Kemudian yang kedelapan ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara yang kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah. Kemudian yang terakhir ada alveolus. Alveolus ini adalah kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa gangguan dalam sistem pernapasan. Salah satunya yakni influenza. Influenza ini sendiri disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularannya ini bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan kita. Baik teman-teman, itulah tadi materi dari sistem pernapasan. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan sendiri terbagi menjadi dua, yakni secara mekanik yang mana proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Kemudian yang kedua secara kimiawi, yang mana proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada di dalam makanan tersebut. Untuk organ pencernaan sendiri terdiri dari rongga mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Kemudian dinding kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Selanjutnya yang ketiga ada lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari ini terdapat pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas sendiri dihasilkan oleh kelenjar pankreas.
Kemudian ada usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat menyerapnya sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Kemudian yang kelima ada usus besar. Pada usus besar sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar. Yang keenam ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, contohnya yakni gastritis. Jadi gastritis ini suatu radang akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung yang disebabkan oleh akibat produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi akibat bakteri. Teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita masuk pada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, yang pertama yakni kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam dalam tubuh. Selanjutnya yakni ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan, namun paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas O2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Kemudian ada hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, penyimpan glikogen, pembentuk sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Sangat perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa penyakit pada sistem ekskresi manusia. Contohnya yakni penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal ini adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran batu ginjal sendiri bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Itulah perlunya menerapkan pola hidup sehat agar kita tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang kita. Berakhir sudah pembahasan kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya sebagai pembahas memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.